Yo Semagon, seperti biasa mengambil kabar kalian di minggu ini. Semoga kalian baik-baik saja ya, tetap semangat dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Untuk menunggu manga One Piece chapter 1089 yang akan rilis di minggu depan. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu karakter yang masih saja difavoritkan untuk kembali masuk ke dalam cerita. Pria itu bernama God Enel. Dalam video temuan kali ini, kita akan menganalisa seberapa kuat karakter ini yang akan masuk lagi ke dalam cerita dan apa peran dia ke depannya untuk cerita One Piece. Akan ada beberapa dasar fakta dan juga teori yang Tamagon rangkum menjadi satu untuk menguatkan beberapa hal terkait dengan God Enel yang masuk ke dalam cerita. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dulu ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Enel adalah mantan dewa di Skypiea. Sebelumnya merupakan penduduk Birka. Enel menghancurkan tanah airnya melalui kekuatan Goro-Goro no Mi dan kemudian melanjutkan untuk mengambil alih Skypiea dengan para pengikutnya. Tujuan utamanya adalah mencapai First setelah membangun pesawat besar dari emas Sandora untuk mencapai tujuannya tersebut. Dia dikalahkan oleh Monkey D. Luffy namun berhasil tiba di bulan. Nah, beberapa karakter di One Piece tentunya banyak sekali mendapatkan penggemar dengan suksesnya mereka menarik hati para penonton untuk kembali melihat pergerakan apa yang akan dia selanjutnya lakukan dari cerita One Piece ini. Banyak sekali karakter villain di One Piece yang diharapkan masuk lagi ke dalam cerita, semisal Doflamingo, Crocodile, Kaido maupun God Enel sendiri. Nah, Enel adalah karakter luar biasa yang memainkan peran sangat penting dalam Skypiea. Terlepas dari peran luar biasanya yang dia mainkan selama arc tersebut, Enel untuk akhir-akhir ini agak dilupakan. Itu mungkin dikarenakan One Piece kini telah memasuki final saga terakhirnya dan muncul peluang di mana saja bisa saja karakter villain ini akan muncul lagi ke dalam saga terakhir One Piece ini. Peran Enel sangat vital selama Skypiea. Luffy dan bajak laut topi jerami pergi ke pulau langit pertama mereka, di mana mereka bertemu dengan ras baru yang dikenal sebagai Skypieans. Orang-orang dari ras Sandora yang dikenal sebagai Shandian juga diperkenalkan saat Luffy beserta dengan kawan-kawannya ini berpertualang di sana. Nah, di sana Oda menjelaskan kepada kita konflik antara dua ras ini dan orang yang memanfaatkan dan menguasai semuanya tidak lain adalah Enel. Jadi, Enel awalnya dikenal sebagai dewa Skypiea. Dia menyebut dirinya Tuhan. Enel menghakimi orang-orang Skypiea termasuk Shandian dan juga Skypiean. Menjadi penjahat yang sangat kuat, tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan buah iblis Goro-Goro no Mi yang luar biasa. Dengan kekuatannya ini, Enel bisa menjadi petir serta menciptakan dan memanipulasi elemen itu sesuai dengan keinginannya. Namun, sayangnya, dia bertemu dengan Luffy yang menjadi musuh alaminya karena sifat yang seperti karet. Luffy pun berhasil menjatuhkan Enel dan pada akhirnya mantan dewa Skypiea yakni Gunval naik tahta sekali lagi dan konflik antara Shandian dan juga Skypiean pada akhirnya terselesaikan. Enel sangat terobsesi dengan konsep Herd yang ditemukan oleh orang Skypiean ketika sebagian pulau Jaya melesat ke langit dan menjadi Upper Yard. Namun baginya ada sesuatu yang mencakup lebih luas dari hal tersebut. Alih-alih menetap di Upper Yard, Enel mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang lebih jauh dan lebih besar, yakni bulan yang disebutnya sebagai Fiery Herd. Enel telah memaksa tentara dewa untuk bekerja sebagai budak dan menciptakan Arc Maxim untuknya, sebuah kapal yang mampu terbang dengan kekuatannya. Nah, di kapal inilah dia berencana terbang ke Fiery Ford dan awalnya dia bermaksud membawa Nami bersamanya. Syukurlah Enel dihentikan jalannya oleh Luffy dan benar-benar dikalahkan. Skypiean jadi terselamatkan, namun mimpinya tidak hancur sama sekali. Tidak lama setelah kekalahannya, Enel bangkit sekali lagi dan berangkat ke Fiery Ford sendirian. Meskipun pada saat itu kita mengira bahwa karakternya telah berakhir, namun Enel kembali melalui cerita sampul di mana pada akhirnya kita melihat dia akan memainkan peran yang sangat penting pada bulan. Tidak lama setelah sampai di bulan, Enel akhirnya bertarung melawan bajak laut luar angkasa dan dia menemukan Automata. Ia mencari tahu lebih banyak tentang seluk-beluk mereka dan pada akhirnya dia menyelamatkan mereka dari kapten bajak laut luar angkasa. Enel melanjutkan pencariannya di Fiery World dan akhirnya dia menemukan sebuah kota kuno yang tidak lain dibangun oleh nenek moyangnya. Dalam upaya untuk menghancurkan kota tersebut, dia secara tidak sengaja mengembalikannya ke era
kejayaannya sebelumnya. Pada saat yang sama juga Enel ini juga menyelamatkan semua automata sambil mencoba menembaknya dengan kekuatannya. Dia kemudian mempelajari semua sejarah di sana dan kemudian menerima pasukan automata sebagai pasukannya dan memproklamasikan dirinya sekali lagi sebagai dewa yang mempunyai kekuatan yang saat ini begitu luar biasa dan besar di bulan. Yeps, jadi tentu saja dengan adanya cerita ini jelas bahwa Enel belum selesai dan dia akan membawa perubahan cerita yang signifikan dari One Piece dalam final saga nanti. Ini terutama karena ras Skypiea, Shandian dan juga Birkan sangat penting untuk plot menyeluruh One Piece. Mereka juga terkait dengan sejarah dari abad ke-kosongan. Oda sebelumnya telah ditanya di berbagai SBS, namun yang terpenting Enel akan membawa rahasia terdalam tentang asal-usul beberapa ras yang ada di dunia One Piece. Kembalinya Enel nanti akan menangani misteri terbesar dan terdalam dari keseluruhan cerita One Piece. Asal-muasal buah iblis, abad kekosongan, dan keberadaan ras bersayap. Beberapa misteri inilah yang akan terungkap dengan kembalinya Enel ke dalam cerita. Enel dipastikan menyimpan rahasia yang terkait dengan Dr. Vegapunk. Automata yang dikirim ke bulan diciptakan oleh penduduk Pulau Karakuri yang juga jelas merupakan tempat asal Vegapunk berada. Faktanya, di Pulau Ehien sendiri, kita jelas bisa melihat automata bekerja untuk Vegapunk. Pasti akan ada hubungannya di sini kan yang akan dieksplorasi Oda nanti saat Enel akan muncul ke dalam cerita nanti. Vegapunk mungkin masih belum mengetahui banyak mengenai automata, ras bersayap, dan juga kebenaran tentang mengapa mereka turun dari bulan ke bumi. Dari sinilah Enel akan masuk dan mengingat ini adalah bagian yang sangat penting dari cerita. Kemungkinan besar Enel akan benar-benar mengungkap semua misteri ini kepada kita. Kembalinya Enel hampir pasti juga akan berdampak pada Luffy yang telah menjadi jauh lebih maju dalam hal kekuatan dan pada saat yang sama. Tentu saja bisa saja terjadi jika bajak letupi jerami akan pergi ke bulan dan mengingat skala petualangan One Piece tidak terbatas, kita bisa saja nanti akan menunggu reuni dari dua musuh terdahulu yakni Luffy dan juga Enel yang dimana pertemuan dari mereka berdua akan membicarakan beberapa misteri yang ada di bulan. Itu juga tentang kejadian sebenarnya yang terjadi dengan ras bersayap dan mungkin juga kepunahan dari kaum Lunarian. Suku Lunarian adalah tak lain adalah bangsa penghuni bulan sebelum terusir bersama 3 suku lainnya. Hanya Birkan, Shandian dan juga Skypiea yang digambarkan bersayap sepanjang serial One Piece. Kata Luna tidak lain juga adalah nama lain untuk penyebutan bulan. Nah, melalui cover story Enel kita tahu bahwa dulu sempat ada peradaban di bulan dengan penduduknya yang bersayap. Meskipun pada akhirnya mereka semua turun ke bumi sebab menipisnya sumber daya, tidak menutup kemungkinan Lunarian juga termasuk suku bulan yang bermigrasi tapi memilih Redline sebagai rumahnya. Kesamaan lainnya adalah kegunaan sayap King yang sampai sekarang hanya sebagai ornamen saja. Sayap dari King relatif besar dan jauh lebih besar daripada 3 suku bulan yang lainnya. Yang menarik juga adalah tato dari wajah King. Sekilas dari samping sangat mengingatkan kita pada sosok Viper, sang kesatria Sandia. Mereka sama-sama punya tato yang nyaris mirip yang melingkari pelipis mata kirinya. Kesatria Sandia memang ada beberapa yang bertato. Selain Viper, ada juga Kalgara yang legendaris. Nah, jadi sepertinya Oda punya obsesi terpendam dengan mengeksplorasi bulan dalam One Piece. Awalnya di flashback Nico Robin terdapat model tata surya dengan bumi yang punya banyak satelit di sekelilingnya. Kemudian baru-baru ini diperkenalkan suku Ming yang punya mode sulong ketika bulan purnama. Belum lagi nama-nama dari anggota Gorosei yang juga bertemakan tata surya. Yeps, overall jadi nama Lunarian saja sudah membuat presensi bulan semakin besar di One Piece dan Enel kembalinya dalam cerita akan mengungkapkan semua kebenaran yang terjadi pada ras bersayap ini. Yups, jadi mungkin itu saja yang bisa kita bangun analisa dengan kemungkinan God Enel yang bisa jadi akan masuk ke dalam cerita dan bereuni dengan Luffy. Mungkin dari kalian punya pendapat di mana pastinya mereka akan bertemu dan membicarakan tentang apa? Apakah mereka juga akan beraliansi dan bersama-sama mewujudkan keinginan Luffy sebagai Raja Bajak Laut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silakan berdiskusi. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.